Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah sentra penghasil ikan hias air tawar di Indonesia, khususnya Kabupaten Sumedang. Letaknya yang cukup strategis bagi kegiatan pemasaran, baik dalam maupun luar negeri, menjadikan usaha ikan hias di daerah tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Kabupaten Sumedang memiliki puluhan kelompok pembudidaya ikan hias air tawar, yang salah satunya Pokdakan Padasuka-Koi yang beralamat di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Sebelum mempelajari dan memahami budidaya ikan koi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mari kita tanyakan kepada Bapak Taufik Yusuf, salah satu pembudidaya ikan koi di Padasuka, Sumedang. Halo Bapak, selamat siang. Oh, selamat siang. Saya Tania. Apa kabar Tania? Baik. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, saya mau nanya-nanya tentang budidaya ikan koi. Boleh. Tahap-tahap apa aja sih yang harus dilakukan? Mulai dari pembenihan, pembesaran, dan pemeliharaan akhir. Yang dimaksud pembenihan itu mulai dari breeding sampai menjadikan benih-benih ikan. Dari mulai pembenihan, misalkan induk. Nah, diantaranya di sini nih, ini kolam induk nih, induk-induk. Jadi induk tuh harus terpisah dari ikan betina dan jantannya harus terpisah gitu. Jangan disatukan dengan ikan-ikan yang dibesarkan juga. Nah, ini kolam induk betina. Nah, ini ada contohnya induk betina. Nih, seperti ini. Induk betina itu posturnya biasanya lebih lebar, lebih montok daripada induk jantan. Untuk membedakannya, kita harus melihat dari alat ekskresinya di bagian bawah sini. Nah, di sini kalau betina di ujungnya ada lubang telur. Kalau jantan tidak ada lubang telur di bagian ini. Jadi kalau betina biasanya lubangnya 1, 2, 3. Kalau jantan hanya 2. Kalau dari visual umum dari bentuk tubuh dan sirip juga terlihat. Kalau jantan biasanya siripnya lebih besar dan lebih bulat nih, terutama untuk sirip yang ini nih. Nah gitu. Nah, jadi seperti itu membedakan induk jantan dan betina, ya. Nah, kemudian ya untuk menghasilkan induk yang benih yang baik, induk ikan harus diberi pakan dengan nutrisi yang mencukupi. Artinya pakan harus berkualitas dengan kadar protein di atas 35%. Seperti itu. Kemudian kita kan memijahkan nih. Setelah dipijahkan, induk ikan dikarantina dulu, masuk tempat karantina. Setelah dikarantina baru dikembalikan ke kolam induk jantan, betina ke kolam induk betina gitu. Seperti itu. Nah, dalam pemeliharaan larva kita sebelumnya harus menyiapkan pakan alami atau kultur pakan alami. Kemudian pakan buatan baru bisa kita berikan setelah umur larva 7 hari. Biasanya seperti itu. Oh iya Pak, kalau itu kolam apa? Oh, kalau itu kolam-kolam buat pembenihan dan pembesaran. Ayo kita lihat ke sana. Nah, pembenihan itu lebih berisiko. Ikan masih muda, cenderung kurang tahan terhadap modifikasi cuaca, kekurangan oksigen, kekurangan makanan, terus plankton yang berlebihan. Pembenihan itu biasanya dipelihara selama 2 bulan, baru ikan itu nanti diseleksi atau cooling atau disortir. Setelah diseleksi, baru ikan itu dimasukkan ke kolam-kolam pembesaran. Seperti kita lihat tadi, ada yang menyeleksi di sana. Nah, ikan-ikan yang hasil seleksi yang berkualitas itu dibesarkan di kolam-kolam pembesaran. Dalam pembesaran, kualitas air harus lebih diperhatikan juga. Selain itu, kualitas pakan harus memang benar-benar bernutrisi. Artinya, kadar proteinnya harus di atas 35%, kemudian kualitas pakannya juga relatif terpilih gitu. Maupun
Begitu, kita juga harus memperhatikan karena dalam pembesaran kita pembentukan warna. Jadi kita memerlukan pakan juga untuk perkembangan warnanya itu sendiri. Nah, biasanya di kolam pembesaran ikan dipelihara 3 bulan, mau 6 bulan, mau 9 bulan, tergantung ukuran atau size yang akan kita pasarkan. Nah, setelah dari kolam pembesaran, ikan-ikan tersebut dipindahkan ke kolam pembesaran lanjutan yang dalam arti kata di sini perbaikan postur ikan, warna itu biasanya ditempatkan bukan di mud pond seperti itu, tapi di bak-bak fiber atau di kolam-kolam beton gitu. Nah pemirsa, sekarang banyak orang berlomba-lomba alih budidaya ikan hias koi karena konon lebih mudah dan menguntungkan, padahal tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Untuk calon pembudidaya ikan hias koi, tidak salahnya mengikuti pelatihan dan bertanya-tanya kepada pakar seperti Bapak Taufik. Berkat kerja keras dan keuletan beliau mendapatkan beberapa penghargaan seperti berikut ini. Bapak, bagaimana cara mengelola budidaya ikan hias dan bagaimana cara pemasarannya? Ya, dalam pengelolaan kita harus fokus ke kualitas gitu. Jadi kita harus menghasilkan ikan-ikan yang sangat berkualitas sehingga akan dilirik oleh pasar. Selain itu, kita juga harus memproduksi ikan dengan berbagai ukuran sesuai dengan permintaan pasar. Nah, dalam sisi pemasaran, kita biasa mengikuti berbagai kegiatan seperti koi show, baik yang dilaksanakan oleh APKI maupun oleh Arinkai, Sinkokai, Limlukai, dan sebagainya. Kemudian kita juga suka mengadakan event semacam grow out dan keeping contest gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga informasi Bapak dapat tersampaikan kepada teman-teman yang akan mengikuti jejak seperti Bapak. Pemirsa, budidaya ikan hias mampu memberikan kehidupan bagi yang menekuninya. Selain menikmati keindahan ikan hias, banyak orang menggantungkan hidupnya pada budidaya ikan hias. Tak jarang, pembudidaya ikan konsumsi seperti ikan gurame, nila, dan lele beralih menjadi pembudidaya ikan hias karena peluang dan potensi ekonomi yang lebih besar dibanding usaha perikanan lainnya. Bagaimana pemirsa, setelah melihat tayangan kami, kini makin terbukti bahwa usaha budidaya ikan hias koi semakin bisa diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kami berharap agar tayangan tadi dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan kita bahwa usaha perikanan budidaya merupakan kegiatan yang mudah, menarik, dan menguntungkan untuk dikembangkan.